Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Dampak Suhu Tinggi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi. Kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Bella Natania, ada Mutiara Azahra, saya sendiri Nabilati Atrasina, Sri Juwita Manurung, dan juga Yusnia. Di sini kami akan membahas pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Identitas jurnal. Judul jurnal, Dampak Suhu Tinggi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi. Nama penulis Usama Jai Surahman, Desta Wirnas, Riko Somaningtyas, dan Heni Purnamawati. Nama jurnal, Jurnal Agronomi Indonesia, tahun terbit 2019, nomor jurnal 3, volume jurnal 47, dan jumlah halaman 7 halaman. Lalu pendahuluan akan disampaikan oleh Sri Juwita Manurung. Kepada Sri Juwita Manurung, dipersilahkan. 1. Pendahuluan. Padi cenderung toleran terhadap suhu tinggi pada fase vegetatif, namun sensitif pada fase generatif. Paparan suhu tinggi pada fase sebelum dan selama pembungaan akan menurunkan fertilitas polen pada tanaman. Suhu tinggi pada pembungaan dapat menyebabkan sterilitas polen sehingga terjadi penurunan hasil padi. Dampak suhu tinggi di Indonesia, khususnya padi, belum banyak dilaporkan karena variasi suhu hanya terjadi antara siang dan malam di daerah yang letaknya tepat di ekuator. Seperti Indonesia tidak terlalu tertara, sehingga penelitian tentang dampak suhu tinggi maupun pemulihannya masih belum menjadi prioritas. Namun demikian, mengingat kenaikan suhu yang terus terjadi, persoalan ini akan berdampak serius terhadap produksi pertanian. Kenaikan suhu yang berdampak terhadap penurunan produktivitas terjadi penurunan hasil pada sebesar 10% setiap peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Wirnas et al. 2015 telah melakukan uji toleransi terhadap suhu tinggi pada varietas lokal dan unggul baru, namun hanya menginformasikan pertumbuhan dan hasil gabah. 2. Metodologi penelitian. Percobaan lapang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan kelompok lengkap teraca atau RKLT tersarang pada lingkungan. Bahan tanaman yang digunakan adalah varietas IPB 4S, IPB 6R, dan Mekongga atau padi sawah, dan situ patenggang atau padi gogo sebanyak 15 ulangan dalam masing-masing lingkungan. Satu satuan percobaan terdiri dari satu pot. Tanaman ditanam pada 29 September 2016 dan dipindahkan ke dalam rumah kaca pada umur 50 hari setelah tanam atau HST. Benih dari varietas yang digunakan disemai menggunakan bak plastik selama 14 hari. Kemudian dipindahkan ke dalam pot ukuran 5 kg berisi campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Seluruh tanaman dari awal penanaman hingga fase vegetatif maksimum atau 50 HST di lantai jemur. Perlakuan terdiri dari dua, yaitu suhu di lantai jemur atau T1 dan suhu tinggi di dalam rumah kaca atau T2. Perlakuan T2 diberikan dengan memindahkan tanaman ke dalam rumah kaca setelah memasuki perkembangan generatif sampai panen. Tanaman yang mendapat perlakuan T1 tetap dibiarkan di lantai jemur hingga perpanenan. Kondisi suhu selama penelitian disajikan pada tabel 1. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, tanaman dipupuk menggunakan urea SP36 dan KCl dengan dosis masing-masing 0,3125, 0,500, dan 0,125 gram per pot. Pengendalian gulma dilakukan dengan mencabutnya secara manual. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara Pengendalian gulma dilakukan dengan mencabutnya secara manual. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai dengan tingkatan serangan. Pengairan diberikan secara periodik dengan mempertahankan ketinggian 5 cm. Pemanenan gabah dilakukan pada saat 80% mulai telah menguning. Pemanenannya dilakukan dengan memotong batang padi bagian atas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop mulai dikeringkan selama 2-3 hari di dalam rumah kaca.
Pengamatan komponen agronomi dan morfologi. Pengamatan dilakukan terhadap komponen agronomi dan komponen hasil gabah, yaitu meliputi tinggi tanaman saat panen, jumlah anakan total dan anakan produktif, umur bunga 20% malai berbunga, umur panen 80% malai telah menguning, periode pengisian biji, laju pengisian biji, panjang malai, jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah total per tanaman, persentase gabah isi, bobot 100 butir, bobot gabah isi per tanaman, periode pengisian biji, dan selisih umur panen dan umur berbunga. Sedangkan laju bobot gabah bernas dibagi dengan periode pengisian biji. Masing-masing kotak sari setiap sampel ditempatkan pada deks gelas, kemudian diketuk utuh hingga halus. Kemudian ditetesi dengan larutan I2 KI 1% ke seluruh sampel diinkubasi ke dalam kotak plastik berisi kertas tisu yang telah dibasahi dengan air sebelumnya selama 1 jam, kemudian diamati pada mikroskop. Pengamatan memiliki 3 ulangan, dan masing-masing ulangan dibagi menjadi 3 deks yang berbeda, sehingga tiap ulangan memiliki 9 sub-ulangan. Pengamatan yang dilakukan terhadap polen meliputi warna polen, yaitu polen yang fertil memiliki warna hitam penuh 90-100% dan persentase polen fertil. Pengamatan komponen agronomi dan morfologi. Pengamatan fertilitas polen dilakukan menggunakan pewarnaan larutan I2 KI 1% di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kotak sari diambil adalah bagian distal dengan waktu pengambilan dilakukan pada jam 6 sampai jam 8 saat fase pra-anestesis. Analisis statistik. Data hasil pengamatan dianalisis dengan uji F, uji lanjut, BNT, pada taraf 5%. Untuk data yang menunjukkan perbedaan yang nyata antara pelakuan, pengolahan data dilakukan menggunakan software STAR IRRI, STI sama dengan YP, YS atau YXP pangkat 2. YP hasil dari kondisi tanpa cekaman, YS hasil dari pada kondisi tercekam suhu tinggi, dan XP rata-rata hasil seluruh genotip pada kondisi tanpa cekaman. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kondisi lingkungan tumbuh, rata-rata suhu maksimal atau suhu pada siang hari adalah 37,90 derajat Celcius dan 42,12 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata suhu minimal adalah 22,67 derajat Celcius dan 23,30 derajat Celcius masing-masing untuk suhu di lantai jemur dan rumah kaca. Suhu rumah kaca lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di lantai jemur. Rata-rata suhu maksimal di lantai jemur dan rumah kaca sudah melebihi suhu optimal untuk pertumbuhan padi. Keragaan morfologi tanaman rumah kaca dan lapang. Genotip yang berpengaruh nyata terhadap semua karakter yang diamati. Beberapa karakter dipengaruhi oleh kondisi suhu dan interaksi antara genotip dan suhu. Keragaan karakter yang tidak dipengaruhi interaksi antara kondisi suhu dan genotip terdapat pada tabel 2. Sedangkan karakter yang dipengaruhi oleh interaksi terdapat pada tabel 4 dan tabel 5. Tinggi tanaman saat panen, umur anteis, umur panen, periode pengisian biji, panjang malai, dan bobot 100 butir tidak berbeda antara gelur yang ditanam di lantai jemur dan rumah kaca. Hal ini diduga karena saat 50 HST pertumbuhan tanaman sudah mencapai hampir maksimum sehingga pertumbuhan tidak bertambah lagi setelah dipindahkan ke rumah kaca. Walaupun tidak dipengaruhi G kali E, pengaruh genotip terlihat nyata. Mekongga adalah genotip yang tinggi, tanaman terpendek di antara genotip yang diuji. Jumlah anakan total per malai yang dimiliki oleh IPB 4S maupun situ patenggang tidak berbeda nyata pada dua lingkungan. Terjadi peningkatan jumlah anakan total genotip IPB 6R dan Mekongga yang ditanam di rumah kaca. Berikut pada tabel kondisi lingkungan tumbuh.
peragaan fertilasi polen. Sterilitas gabah pada varietas padi indica diinduksi ketika terkena suhu tinggi sebelum dan saat bunga mekar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah serbuk sari viabel yang jatuh saat stigma hingga menyebabkan gabah tidak terisi penuh hingga menjadi hampa. Pewarnaan polen dilakukan menggunakan larutan iodin kalium. Iodin merupakan senyawa yang sering dipakai untuk mendeteksi kandungan gula atau pati pada padi. Apabila polen viabel, maka akan terwarnai menjadi ungu kehitaman dan non-viabel menjadi transparan atau tidak terwarnai. Suhu di atas 35 derajat Celcius mempengaruhi ekstruksi malai, periode pembungaan, dan jumlah spikelet yang membuka pada saat adhesis. Penurunan fertilitas polen akibat cakaman suhu tinggi disebabkan karena terganggunya fungsi pada tapetum yang bekerja dalam pecahnya antera serta perkecambahan polen pada stigma. Selain itu, penurunan fertilitas polen dapat juga diakibatkan karena berkurangnya serapan zat besi oleh tabung polen atau mikrospora. Keragaan hasil dan komponen hasil rumah kaca dan lapang. Karakter jumlah anakan produktif tidak dipengaruhi oleh interaksi genotip dan lingkungan. Mekongga memiliki anakan produktifnya cukup banyak dan memiliki periode pengisian biji yang terpanjang. Akhamolki et al. Mengatakan bahwa suhu tinggi menyebabkan anakan yang dihasilkan menjadi lebih banyak sehingga mekanisme adaptasi untuk menurunkan suhu udara di sekitar tanaman. Laju dan kecepatan pengisian biji dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan selama pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan laju pengisian asimilat ke gabah menurun, sementara intensitas penyiraman yang rendah dapat menurunkan laju pengisian gabah. Genotip toleran adalah genotip yang mampu mempertahankan pertumbuhan dan perkembangannya pada kondisi tercekam. Mekongga merupakan genotip memiliki persentase gabah isi dan bobot gabah total pertanaman lebih tinggi pada kondisi suhu yang lebih tinggi. Genotip situ petenggang memiliki presentasi gabah isi dan bobot gabah total pertanaman seragam pada kondisi suhu di lantai jemur dan rumah kaca. Genotip Mekongga dan situ petenggang merupakan genotip toleran. Hal ini diduga karena keterlibatan gen-gen yang mengendalikannya daya adaptasi terhadap cekaman suhu tinggi pada genotip Mekongga dan situ petenggang. Baiklah, kesimpulan dari review jurnal kami kali ini adalah suhu yang lebih tinggi setelah fase generatif memberikan pengaruh terhadap beberapa karakter, yaitu pada karakter jumlah anakan total, jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah total per malai, laju pengisian biji, persentase gabah isi, dan bobot gabah total atau tanaman. Seluruh genotip yang ditanam pada rumah kaca mengalami penurunan fertilitas polen. Genotip IPB4S merupakan genotip yang sensitif dan genotip Mekongga merupakan genotip toleran terhadap cekaman suhu yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.